Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Kusumawardani SE MSI AKSIE selaku dosen pengampu mata kuliah Lab Komputer Perpajakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah pengerjaan e-form 1770S. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rep Agustina dengan NPM akhir 037. Pada pendahuluan, jadi formulir 1770S merupakan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan status sebagai pegawai tetap dan memiliki penghasilan tambahan di luar pekerjaan utamanya, seperti dari usaha kecil, sewa, atau honorarium. Formulir ini berfungsi untuk melaporkan seluruh penghasilan, pengurangan, serta menghitung jumlah pajak yang telah atau masih harus dibayar selama 1 tahun pajak. Pengisian formulir 1770S menjadi bentuk tanggung jawab warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Melalui pelaporan ini, wajib pajak dapat memastikan bahwa pajak yang dibayarkan telah sesuai ketentuan dan sekaligus berperan aktif dalam mendukung penerimaan negara. Nah, lalu contoh soal. Di sini terdapat susunan keluarga berdasarkan KK, harta dan kewajiban, lalu penghasilan. Lalu kita akan lanjut ke langkah pengerjaan yang pertama. Jadi di sini dia terdapat bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final, dana atau bersifat final. Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan yang sudah dikenakan pajak final atau yang bersifat final seperti bunga deposito, obligasi, saham di bursa efek, hadiah undian, honorarium tertentu, dan lain-lain. Nah, lalu karena pajaknya sudah dipotong secara final, penghasilan ini tidak dihitung lagi dalam penghasilan kena pajak, tetapi tetap wajib dilaporkan untuk transparansi. Nah, lalu yang kedua itu ada bagian B, harta pada akhir tahun. Jadi di sini wajib pajak mencatat seluruh harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak, misalnya tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, perhiasan, atau peralatan elektronik. Jadi tujuannya itu untuk mengetahui kekayaan bersih wajib pajak serta mencocokkan dengan sumber penghasilannya. Nah, di contoh soal tadi itu terdapat harta yaitu peralatan elektronik. Nah, di situ di bagian elektronik rumah tahun 2007 senilai 30 juta di perumahan Bukit Asri. Jadi kita akan memasukkan di SPT-nya, melaporkan pada SPT-nya. Lalu, langkah pengerjaan yang selanjutnya itu di bagian C, yaitu kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, jadi bagian ini bersifat daftar utang atau pinjaman yang masih dimiliki pada akhir tahun pajak, baik kepada bank maupun lembaga lain. Jadi kolom yang diisi meliputi nama pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah sisa pinjaman. Lalu kita lihat kembali contoh soal, itu dia mempunyai hutang pada Bank BRI di Jalan Selamat nomor 3 Kota Bandar Lampung. Waktu pinjam itu tahun 2019 senilai 100 juta per 31 Desember 23.400.000. Nah, jadi kita akan memasukkannya di sini, yaitu kode utangnya itu utang bank, nama pemberi pinjaman BRI, lalu alamat pemberi pinjamannya, tahun peminjaman berapa, lalu jumlah pinjamannya berapa. Lalu yang pada bagian D itu daftar susunan anggota keluarga. Jadi di sini bagiannya berisi data anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan, meliputi nama, nik, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Jadi data ini penting karena bisa berpengaruh terhadap perhitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Lalu pada lembar selanjutnya itu ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan tambahan yang diterima dalam negeri selain dari pekerjaan utama. Contohnya bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan harta, dan penghasilan lain yang tidak termasuk penghasilan dikenakan pajak final, dan semua penghasilan di bagian ini nantinya akan digabungkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.
Lalu pada bagian B itu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi bagian ini mencatat penghasilan tidak dikenakan pajak karena menurut ketentuan tidak termasuk objek PPh. Contohnya bantuan atau sumbangan, warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan laba dari firma atau persekutuan tertentu. Jadi meskipun tidak dikenakan pajak, bagian ini tetap dilaporkan untuk menunjukkan sumber-sumber penerimaan wajib pajak yang sah. Nah, lalu di sini ada bagian ini tuh berisi data tentang pajak penghasilan yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, seperti oleh perusahaan tempat bekerja atau instansi lain, yaitu meliputi nama pemotong pajaknya, NPWP pemotong, nomor dan tanggal bukti potong, jenis pajak, misalnya pajak pasal 21, serta jumlah pajak yang sudah dipotong. Nah, pada soal tersebut, dia memiliki nama pemotong atau pungut pajaknya itu PT NGK. Lalu NPWP-nya dan bukti nomornya juga ada, tanggalnya juga di tanggal 20 bulan 1 2022. Lalu jenis pajaknya ini itu pasal 21. Jadi ini tuh termasuk ke PPh 21. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu senilai 2 juta. Nah, jadi kesimpulannya, formulir 1770S adalah surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi yang digunakan oleh pegawai tetap yang memiliki penghasilan lain di luar gaji utama, seperti honorarium, sewa, atau bunga. Jadi formulir ini menjadi alat pelaporan resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghitung, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakan dalam 1 tahun pajak. Lalu berdasarkan hasil pengisian formulir 1770S diperoleh bahwa wajib pajak merupakan pegawai tetap yang memiliki penghasilan dalam negeri dan telah dikenakan PPh pasal 21 oleh pemberi pekerja. Nah, yaitu PT NGK dengan jumlah pajak yang dipotong sebesar 2 juta. Selain itu, wajib pajak juga memiliki penghasilan yang bersifat final seperti bunga atau penghasilan lain yang telah dikenakan pajak final sesuai ketentuan. Nah, pada akhir tahun, wajib pajak melaporkan harta yang dimiliki, antara lain peralatan elektronik senilai 30 juta, serta kewajiban atau utang bank sebesar Rp23.400.000. Nah, jadi data tersebut juga mencakup susunan anggota keluarga yang menjadi dasar dalam perhitungan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi dari seluruh informasi yang tercantum dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pelaporan SPT tahunan menggunakan formulir 1770S sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Lalu di sini saya mempunyai referensi dari Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, lalu dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan dari Direktorat Jenderal Pajak kembali. Lalu jurnalnya itu saya mengambil dari Jurnal Pajak Indonesia atau Indonesian Tax Review yang diterbitkan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN yang terindeks Sinta 5 dan Sientak Jurnal Kajian Ilmiah Perpajak Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terindeks Sinta 3. Sekian langkah pengerjaan pada e-form 1770S. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.